banjir. Dan tadi juga banyak banget yang pada masuk ke lab empok yang nyinyir gitu kan. Katanya Jawa Barat sudah istimewa, katanya Bekasi sudah normalisasi kali, sudah dibongkar bangunan-bangunan liarnya, tapi kok masih banjir? Sini nih, gue jelasin ya sama yang suka nyinyir. Dulu di tahun 2020 banjir dengan intensitas hujan yang sama seperti hari ini ya. Dari jam 8 malam nih sampai tadi pagi jam 7 hujan kagak berhenti-berhenti. Segini banjirnya. Tuh, lu lihat segini banjirnya ini tahun 2020 tuh. Belum gua benahin, belum gua rapihin. Kenapa ini belum gua rapihin? Soalnya awalnya rumah ini tuh rumah kosong sebelah rumah gua. Cuman di tahun 2025 rumah ini gua pakai, gua tempatin ya. Gua tempatin. Buat apa? Buat rumah produksi pembuatan mochi. Dan gua emang belum sempat buat gua rapihin, ya kan? Tuh, contohnya. Dan sekarang cuma sedengkul coy. Tuh. Cuma sedengkul. Setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan istilah kata banjir tersebut itu ya, setidaknya sudah bisa mengurangi intensitas ketinggian si banjirnya. Bayangin dari segini sekarang cuma segini, cuma sedengkul. Kan perubahan yang signifikan. Ada hasilnya dari normalisasi kali dan pembongkaran bangunan-bangunan liar itu ya. Dengar nih ya, edukasi buat lu pada. Dan kalau mau dihitung-hitung juga, banjir hari ini tuh tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Bekasi, melainkan seluruh Indonesia. Jakarta, Tangerang, Banten, bahkan tadi juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, semua pada komentar ketika gua live pada banjir juga. Sama di hari yang sama. Itu kenapa? Karena memang ini tuh kalau mau disebut mah banjir 5 tahunan. Pasti kalau udah 5 tahunan kayak gini, tempat-tempat di mana yang langganan banjir pasti bakalan terkena banjir lagi. Cuman untuk saat ini di tahun 2006, alhamdulillah dengan adanya normalisasi kali, tuh banjir tidak separah seperti yang dulu, ya, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Begitu, ya. Ibarat kata mah gini dah, lu punya penyakit yang udah menahun, kagak bisa disembuhin. Tiba-tiba lu menemukan dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit lu. Dengan pengobatan, dengan kerja yang bagus, diobati dengan obat-obatan yang bagus, otomatis sedikit demi sedikit penyakit lu itu akan sembuh. Nah, begitu juga dengan sekarang posisi banjir ini. Biarin, Po. Buat yang suka nyinyir mah jangan didengarkan. Kenapa? Karena mereka itu lagi nyari celah buat bisa menjatuhkan KDM. Biarkan saja. Karena para penyinyir ini dia bakal sedikit demi sedikit mencari ruang untuk nyinyir seseorang yang dia nggak suka, terutama KDM. Katanya udah normalisasi sungai, tapi mana masih banjir. Udah, Po, percuma Po jelasin, karena buat orang yang nggak suka itu dia tidak mau mendengar alasan apapun. Karena dia tujuannya cuma satu, buat nyinyir dan menjatuhkan KDM. Ya, Po. Semangat, Po. Ini, ya kan, tidak bisa semuanya langsung hilang banjir. Tapi setidaknya sudah ada pengurangan ketinggian banjir. Ya kan? Makanya kalau gubernur lagi kerja, bupati, wali kotanya lagi pada bekerja, mentata kota, tata ruangnya dibenerin, kagak usah lu pada julid. Kagak usah pada ngeganggu, biar jongjong, biar pada bekerja, ya. Oh, ini mah giliran sekalinya gubernurnya, bupati, wali kotanya lagi pada menata tata ruang, biar kagak banjir, setidaknya mengurangi mengurangi terkait banjir tersebut, masih aja pada diganggu. Udah, baik. KDM nih, lihat nih, rumah gue banjir yang lagi. Lo bayangin tuh, Harapan Indah nih parah. Harapan Indah juga mikirinnya perumahan yang sekarang mulu, yang lama-lama kagak diurusin. Lo lihat tuh begini. Kemarin ponakan gue meninggal diangkut pakai rescue, pakai tim SAR. Masa iya ini seminggu 2 kali? Ya Allah, tolonginlah Kang Deddy. Nih susah kalau misalnya gue tag Harapan Indah sama Hasanah Dewi Putra, maka kagak rutaknya dari dulu. Langsung tag gubernur kita aja nih, langsung ya. Assalamualaikum, sampurasun, wijeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Gerimis tetap berjalan menyusuri pematang sawah. Kita paham bahwa kebijakan
penghentian pembangunan perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana itu adalah cara untuk menyelesaikan seluruh problem carut-marut tata ruang dan pembangunan di Jawa Barat. Kita tahu banjir yang melanda Bekasi paling banyak dialami oleh perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan sebagai kawasan bebas banjir. Dan yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak. Mereka lebih sibuk untuk mengajukan izin baru. Inilah cara kita menyelesaikan masalah. Untuk itu saya mengajak pada para pengembang perumahan di seluruh provinsi Jawa Barat. Daerah-daerah perumahan yang dibangun, yang hari ini dilanda banjir, sebaiknya turun. Temui warga dan sama-sama mencari solusi dengan pemerintah. Jangan segala sesuatu dibebankan semuanya kepada pemerintah. Karena bagaimanapun ketika mengembangkan perumahan, pasti dulu mendapatkan keuntungan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf pada seluruh warga apabila layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memuaskan semua pihak. Terima kasih, salam untuk semuanya. Benar-benar banjir di mana-mana. Marilah kita doakan semoga yang saat ini dan sampai saat ini masih terkena banjir, kita doakan semoga sehat selalu dan segera disurutkan banjirnya, tidak ada korban, terutama korban jiwa. Dan kita doakan semoga musim hujan ini segera berlalu sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Dan kita juga tidak lupa untuk mendoakan kepada pemimpin Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Semoga kita doakan sehat terus agar bisa bekerja untuk memuaskan masyarakatnya. Dan kita doakan agar Jawa Barat lebih istimewa dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.